Apa kabarnya warrior di rumah ini? Pasti dahsyat luar biasa, amin? Amin. Sekarang kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita buat ibadah ini jadi ibadah yang berkenan bagi nama Tuhan. Kita sama-sama persiapkan hati kita berikan yang terbaik baginya. Sama-sama kita doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Sekarang Bapak anak-anakmu ya Bapak datang ke dalam hadirat-Mu. Biarlah kiranya hatiku ini ya Bapak, hati para anak-anakmu dapat berkenan di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskanlah, biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan. Persiapkanlah setiap roh-roh kami ya Bapa. Persiapkan setiap minyak kami ya Bapa. Perlengkapi kami dengan kuasa-kuasa-Mu yang baru ya Bapa. Perbaharui roh kami, biarlah hanya nama-Mu yang dapat ditinggikan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Di dalam nama Yesus sama-sama yang percaya katakan amin. Sebelum kita mulai ibadah ini, sama-sama kita yel dulu biar roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Warrior of God On fire. Sama-sama kita beri pujian bagi nama Tuhan. Sama-sama kita muliakan nama Tuhan, amin. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, biarlah kuasanya tercurah. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita ulang dari awal. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita naikkan pujian ini bagi nama Tuhan. Warrior of God on fire. Biarlah sama-sama kita jadi anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Sorakan pujian dan kemenangan hanya baginya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita sembah Dia. Kita berikan yang terbaik bagi namanya. Sama-sama kita persiapkan hati kita. Sama-sama kita mau berhadapan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Bapa.
kami datang ke hadapan-Mu. Dengan hati yang kami punya ini, biarlah kiranya Bapa, setiap pujian dan penyembahan ini semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Biarlah roh-roh kami ya Bapa dapat bernyala-nyala di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami memiliki kerinduan hati ya Bapa. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji-Mu. Sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita puji dan sembah Dia. Sama-sama kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Syaralaba, syaralaba, diaralaba, syaralaba, 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 diaralaba, syaralaba, diaralaba. Haleluya. Hanya Kau yang layak. Kami meninggikan-Mu. Kami meninggikan-Mu, Yesus. Curahkan roh-Mu atas setiap kami ya Bapa. Penuhi kami dengan kuasa roh-Mu ya Bapa. Haleluya. Jesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Sangat pujian ini bagi nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Jesus. Curahkan roh-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita buat ibadah ini menjadi ibadah yang spesial bagi Tuhan. Kita berikan hadiah yang terbaik bagi Tuhan. Dengan hanya hati ini ya Bapa kami dapat membalas-Mu ya Bapa. Dengan hanya hati yang rindu akan Engkau ya Bapa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dengan pujian dan nyanyian penyembahan ini ya Bapa, kami mau membalas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini lebih dalam lagi. Aku mau semuanya fokus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
ini sama-sama kita fokus buat Tuhan. Yesus namamu, Yes Jesus, kami selalu cinta Engkau ya Tuhan. Tinggikan, kuagukan selamanya Yesus. Kau sungguh baik. Namamu indah bagiku ya Bapa. Namamu indah. Yes Lord, kami cinta Engkau ya Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, sama-sama kita naikkan pujian ini hanya bagi Tuhan. Dengarlah setiap pujian dan penyembahan ini ya Bapa. Berikanlah kami hati yang mau selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan. Syarallah syarallah dibirallah syarallah diarallah syarallah diarallah syarallah diarallah syarallah diarallah 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 syarallah diarallah sikrallah syarallah syarallah dibirallah syarallah diarallah syarallah diarallah syarallah diarallah syarallah sikrallah syarallah diarallah diarallah syarallah diarallah syarallah. Biarkan kami komunikasi dengan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau memuji dan menyembah-Mu selalu ya Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan ini hanya bagi nama-Mu Yesus. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan hanya nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini ya Bapa. Sama-sama anak muda, sama-sama kita sembah Tuhan pada saat ini. Kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama warrior kita katakan yang lebih dalam lagi. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Mari kita satukan dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang mana Kau sudah melindungi kami, menyertai kami ya Tuhan, hingga sampai sekarang ini ya Bapa, kami boleh dalam keadaan sehat dan terbebas dari sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Sekarang ini ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil dari isi firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan turut bekerja dan beracara, Engkau buka mata hati pikiran kami ya Tuhan, anak-anak youth GB Hope Ciledug ya Bapak, supaya setiap yang menyaksikan ibadah streaming youth GB Hope Ciledug ini ya Tuhan, boleh mendapatkan pesan firman-Mu yang baru ya Tuhan. Kau turut bekerja dan beracara ya Bapak dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh diberikan pengertian dan pemahaman lebih lagi ya Tuhan, akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau pakai Bapak lidah bibir mulut hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau turut bekerja dan beracara untuk pemberitaan firman Tuhan di ibadah streaming Youth GB Hope Ciledug ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, adik-adik GB Hope Ciledug. Di ibadah streaming ini, saya selalu rindu dan percaya bahwa anak-anak youth GB Hope Ciledug tetap dalam perlindungan Tuhan. Kalian semua tetap dalam kesehatan yang prima, dijauhkan dari sakit penyakit, dan Tuhan terus menjaga dan melindungi kalian dimanapun kalian berada. Ya, meskipun sebagian besar waktu kita selama 3 bulan terakhir ini kebanyakan berada di rumah saja, kegiatan dari rumah, belajar dari rumah, tapi ya kita harus tetap mengucap syukur karena Tuhan masih melindungi kita, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan terus masih menjaga dan melindungi keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Dan biarlah kita terus lebih lagi memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan buka Alkitab kita yang diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 10. Saya rindu supaya kita membacakannya bersama-sama. Roma 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Judul khotbah saya pada hari ini yaitu hidup dalam ketaatan kepada tuntunan Roh Kudus. Ya, kita sebagai manusia ciptaan Allah tidak luput dari yang namanya dosa. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 10 yang mana tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan juga tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setiap orang yang lahir di muka bumi ini sudah ada benih dosa itu sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Jadi kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memahami mengapa dosa itu sangat berbahaya bagi kehidupan kerohanian kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang seharusnya hidup sungguh-sungguh di mata Tuhan. Di dalam Roma pasal ayat 1 yang tadi kita baca, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tanpa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, kita sampai detik ini pun kita akan terus tetap hidup dalam dosa. Dan tidak ada kuasa yang dapat membasuh ataupun membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan yang selama ini kita pernah perbuat. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu Dia telah datang ke dunia ini memiliki suatu misi yang besar, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup dengan kesungguhan hati di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri juga memberikan kita kebebasan dari hukuman dan kutukan dosa. Karena selama kita masih berdosa, hidup kita pasti akan diperbudak oleh dosa itu. Hidup kita tidak akan mengalami pembebasan. Hidup kita akan terus terbelenggu. Dan itu akan dipakai oleh si jahat, yaitu si iblis, untuk mencengkeram hidup kita. Sehingga hidup kita terus semakin hari, hidup kita bisa semakin hancur. Dan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Sehingga kita juga terhilang daripada Allah Bapa yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Di dalam Roma pasal ayat 82, Paulus yang menulis kitab Roma menyadari bahwa dirinya dulu juga seorang yang berdosa, karena dia pernah menyiksa, menganiaya orang-orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan ajaran-ajarannya. Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia menggenapi apa yang tertulis di kitab hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi, baik itu nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil di perjanjian lama. Oleh karena itu, orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan pada zamannya Paulus sangat dibenci, baik oleh orang-orang Yahudi maupun oleh Paulus sendiri. Makanya Paulus tuh dia adalah seorang Farisi yang paham akan isi hukum Taurat Musa. Dan dia melihat bahwa ajaran Tuhan Yesus Kristus ini sungguh mengancam popularitas hukum Taurat yang sudah diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Yahudi selama ribuan tahun. Dari sejak Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan. Jadi ya, Paulus terus menyiksa dan menganiaya. Bahkan kalau dia tega, bisa membunuh juga orang-orang Kristen yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa Paulus ini sebelum mengenal Tuhan Yesus, itulah yang dia perbuat di masa mudanya, tetapi dia sudah menganiaya orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dia mengejar dan memenjarakan orang-orang tersebut. Pada suatu kali dia dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus secara tidak disangka-sangka Tuhan menampakkan dirinya kepada Paulus. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang disiksa oleh Paulus. Karena Paulus sudah menyiksa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kejadian itu, Paulus akhirnya berubah 180 derajat. Bertobat dan akhirnya menjadi pengikut Kristus. Dan pelayanannya sungguh luar biasa. Dia
melakukan banyak perjalanan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan apa yang sudah diberitakan oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Banyak, makanya di kitab Perjanjian Baru banyak sekali. Sebagian dari kitab Perjanjian Baru itu kan ditulis oleh Paulus. Karena Paulus itu dipakai Tuhan oleh dengan dahsyat dan ajaib, memberitakan kabar baik. Dan dia banyak menulis kitab-kitab Injil yang kebanyakan kitab-kitabnya itu berdasarkan kota di mana dia melayani. Jadi di ayat 2 ini harus kita ingat bahwa Roh dari Allah bekerja dalam kehidupan para pengikut Yesus untuk menguatkan dan membebaskan mereka dari kuasa dosa, sehingga mampu menjalani hidup yang menyenangkan Allah. Jadi maksud dari ayat ini, Paulus ingin mengajak kita supaya kita perlu lebih lagi mengandalkan Roh Kudus yang sudah tercurah sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Supaya kita tuh diberikan kekuatan, supaya kita bisa terlepas, terbebas gitu dari dosa ataupun kesalahan yang pernah kita perbuat. Selain itu juga Roh berkaitan dengan bagaimana Allah menguatkan dan memperbaharui umatnya yang baru. Jadi Roh yang daripada Allah itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana hidup seturut dan sekehendak dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak Youth GB Hope Ciledug, di masa muda kalian tetap harus mengandalkan Roh dan pimpinannya. Dalam Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang harus tunduk dan taat kepada kehendak Allah Bapa. Jika Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini, bagaimana kita bisa mengalami pengampunan dosa dan segala kesalahan yang pernah kita perbuat? Dan tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa masuk dalam kerajaan surga jika tidak ada darahnya yang mampu membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Oleh karena itu Tuhan Yesus meninggalkan surga dan mengambil rupa seorang manusia supaya dia ada di tengah-tengah kita. Dia bisa melayani umat pilihannya pada waktu itu. Darahnya yang tercurah di kayu salib memiliki kuasa untuk bisa memulihkan hidup kita. Hukum Taurat Musa ini tidak punya kuasa gitu untuk memberikan kita pembenaran ketika kelak berdiri di hadapan tahta Allah yang kudus. Hukum Taurat Musa hanya sebagai penunjuk supaya orang-orang percaya seharusnya memiliki kehidupan yang berkenan di hati Allah. Jadi pada waktu itu orang Israel tuh mengorbankan domba sebagai korban penebusan salah ataupun penebusan dosa. Tetapi sudah itu mereka akan kembali berbuat dosa lagi, akan kembali terjatuh, bangun dan terjatuh kembali. Ya, jadi hukum perjanjian lama hanya bisa memberi larangan kepada kita sekarang ini untuk tidak berbuat dosa. Tetapi untuk membasmi dosa itu, hukum Taurat itu tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus dan darahnya yang tercurah yang bisa memampukan kita untuk kita tidak lagi hidup dalam dosa. Melainkan kita dituntun supaya kita hidup menurut standar yang tertulis di dalam hukum Taurat. Oleh karena itu pekerjaan Roh Kudus itu sangat berperan dalam kehidupan kita. Benar.
Kalau Roh Kudus tidak tercurah, bagaimana kita memiliki kehidupan yang kudus, yang layak di mata Tuhan? Jadi Roh Kudus itu yang akan menuntun setiap aspek kehidupan kita. Kehidupan kita yang masih muda ini, kita dibina gitu oleh Roh Kudus supaya kita melangkah menjalani kehidupan ini selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, penting nih untuk kita ingat bahwa di dalam Roma pasal 8 ayat 5 ini dan juga 6, seperti yang ditulis, yang mereka yang hidup menurut daging hanya memikirkan yang dari daging. Daging itu hanya membawa kita semakin terjerumus, semakin terjatuh di dalam dosa. Misalnya kita melakukan dosa yang ringan, misalnya menyontek di sekolah, dan tidak jujur mengerjakan ulangan ketika lagi ada ulangan ataupun ujian. Misalnya bikin coretan di dalam kertasnya dilipat, terus dia itu pas ujian mulai kertasnya disimpan, ditaruh di bawah meja atau di paha, atau bahkan paling canggih bisa sekarang udah ada HP, smartphone aja bisa itu taruh di meja aja, bisa kadang bisa diklik aja gitu, bisa muncul lagi ada itu jawabannya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di ulangan tersebut. Nah, itu juga menyontek itu merupakan suatu dosa juga, meskipun kelihatannya dosanya kecil. Karena orang yang menyontek ya nggak jujur gitu ya, mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu sebenarnya juga tidak dikehendaki Tuhan gitu. Anak-anak yang sungguh-sungguh belajar dan mengerjakan ujiannya semampunya, itu yang lebih disenangkan oleh Tuhan ketimbang dapat nilainya bagus tapi nyontek. Jadi ya, kalau orang yang dulunya suka nyontek, apa jadinya masa depannya gitu? Ketika di lapangan bekerja gitu, di kantoran gitu, kalau waktu masih sekolahnya aja nggak jujur, apalagi nanti pas udah bekerja, ketidakjujuran itu akan mengikutinya gitu, sehingga di dalam pekerjaannya juga tidak jujur. Dan bagaimana Tuhan bisa memberkati orang yang tidak jujur? Buktinya waktu masih mudanya aja suka nyontek, ya terus juga suka berbohong, mungkin bohongin gurunya atau berbohong kepada orang tua. Nah, itu baru satu contoh yang mungkin pernah kita alami di masa muda kita ini, dan masih banyak sederetan contoh-contoh lain yang mana ada banyak perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu tidak disenangkan Tuhan. Bahkan perbuatan-perbuatan tersebut itu bisa semakin menyakitkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, keinginan daging itu sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan keinginan roh. Keinginan daging itu cuma memikirkan hal-hal duniawi yang penuh dengan dosa. Entah itu dosa yang ringan ataupun berat. Kalau kita tidak menyelesaikan dosa tersebut, ya jadi kita terus menimbun hidup kita dengan keinginan dosa yang akhirnya membuat masa depan kita hancur. Dosa yang kecil bisa membuat dosa itu semakin bertumbuh besar dan melahirkan dosa-dosa yang baru. Jadi saya sangat tegas ingatkan pada anak-anak youth supaya tidak main-main dengan dosa. Karena upah dosa itu menuju kepada maut. Dan kalau kita terus melakukan keinginan daging, otomatis kita juga akan kehilangan janji yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia di kekekalan nanti. Nah, oleh karena itu kita perlu hidup dalam ketaatan kepada keinginan roh, supaya ketika kita melakukan kehendak apa yang diinginkan oleh roh,
kita akan mengalami hal-hal yang positif seperti sukacita, damai sejahtera, pengharapan, ketenangan hidup, ketentraman. Semua hal-hal yang positif yang akan terus kita alami kalau kita terus menuruti kehendak Roh. Kita harus waspada bahwa di zaman ini sudah makin banyak anak-anak Tuhan tuh yang terjatuh, yang mungkin dulunya berapi-api melayani Tuhan, baik itu di musik kek, atau kepengurusan di youth kek, atau pelayanan keluar kek. Awalnya berapi-api, tapi seiring berjalannya waktu, apinya itu makin redup. Bahkan gak heran kalau anak-anak Tuhan yang dulunya cinta Tuhan, bahkan bisa menjadi artis rohani, tetapi berjalannya waktu, mereka jadi terjatuh ke dalam dosa. Dan kalau sudah kayak begitu, sudah tidak lagi menjadi contoh yang baik, apalagi menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya gak heran kalau yang artis-artis rohani yang pernah menciptakan lagu ataupun menyanyikan lagu tersebut, ada yang mereka sudah menikah, tetapi kehidupan rumah tangga mereka gak harmonis. Dan mungkin mereka mengizinkan perselingkuhan masuk dalam rumah tangga mereka, hingga perceraian itu tidak bisa dihindarkan. Ya, saya sangat sedih kalau anak-anak Tuhan yang dulunya berapi-api tapi akhirnya terjatuh. Saya terus berdoa dan percaya anak-anak youth GBI Hope Ciledug akan terus tetap mempertahankan api kalian untuk terus lebih lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Dia, dan terus menyaksikan kebaikan yang kalian pernah alami kepada orang-orang lain yang belum pernah mengenal Tuhan, apalagi belum pernah mengalami mujizatnya gitu. Jadi ya, keinginan roh benar-benar tidak sejalan dengan keinginan daging. Kalau kita lebih mencondongkan diri kepada keinginan daging kita, roh tidak ada tinggal dalam diri kita. Roh dari Tuhan itu akan semakin lenyap, dan kita akan semakin disesatkan oleh si iblis. Ayat 7 dan 8 juga lebih lagi menjelaskan tentang keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah karena tidak taat, tidak takluk kepada hukum Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kita harus ingat bahwa kedagingan itu akan membawa kita pada kehancuran demi kehancuran. Kita akan terus lebih lagi memiliki kehidupan yang tidak jelas. Padahal Tuhan itu memiliki rencana yang indah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengiringi Tuhan Yesus. Kalau kita terus misalnya beribadah, setia beribadah, tetapi di luar sana kalian tetap berbuat yang tidak dikehendaki Tuhan, masih berbicara kotor, masih suka kasar, masih tidak tunduk sama orang tua, masih suka marah-marah, suka menyakiti perasaan hati orang tua, itu sama aja kalian menjadi seturunya Allah, menjadi musuhnya Allah. Oleh karena itu, jangan ketika beribadah di gereja, ya meskipun kita sekarang cuma bisanya lewat streaming saja, kita menyembah Tuhan, kita nangis, kita terus mengagung-agungkan namanya. Tetapi di luar gereja, di luar ibadah, kalian masih suka menyakiti hati orang tua, masih suka berbuat seperti anak-anak dunia pada umumnya, kalian tetap masih jadi musuhnya Allah.
Oleh karena itu, keputusan ada di tangan kalian. Apakah kalian mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, apa menjadikan Tuhan Yesus sebagai musuh kita? Untuk penutup pada hari ini, kesimpulannya, kita tidak boleh hidup di dalam daging, melainkan kita harus hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, nah itu yang akan terus memberikan kita harapan-harapan baru, berkat-berkat yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita, meskipun kita sekarang ini hidup di bawah tekanan karena adanya virus corona. Ya, kita jadi terkungkung di rumah, terkurung gitu, tidak bisa kemana-mana. Memang kebanyakan di rumah jadi bosan karena tidak bisa berinteraksi, tidak bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman kita. Tetapi jika ada Roh Kudus di dalam kita, nah itulah dia, Roh itu yang akan memberikan kita penghiburan. Jadi kita di rumah pun kita tidak merasa bosan ataupun jenuh. Kita perlu memiliki Roh Kristus, karena jika kita tidak memiliki Roh Kristus, kita tuh juga bukan milik Kristus. Ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Hidup dalam kedagingan hanya akan membuat hidup kita semakin rusak dan runyam. Sedangkan hidup dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita menjadi anak-anak Youth GBI Hope Ciledug yang akan terus naik. Tuhan berjanji kepada kita, selama kita mau dibina, dituntun oleh Roh Kudus yang berasal daripada Allah, kita akan terus semakin dibawa naik dan bukan turun. Jadi kalau di sekolah kita nilai kita pas-pasan, jangan sedih hati, apalagi bersungut-sungut. Tetap kalian harus berjuang, belajar dengan sungguh-sungguh, dan banyak berdoa, minta hikmat, minta pertolongan daripada Tuhan, supaya kita memiliki kejujuran dalam sekolah kita, dalam pelajaran kita. Karena itu yang akan menentukan kesuksesan masa depan kalian. Apalagi sekarang zaman udah semakin susah. Orang-orang yang sudah kuliah sampai S2 pun aja belum tentu bisa dapat pekerjaan. Tetapi saya percaya anak-anak Youth GBI Hope Ciledug, saya terus doakan supaya kalian memiliki masa depan yang cerah. Tuhan akan yang terus menuntun hidup kalian selama kalian mau ambil komitmen untuk mematikan keinginan daging. Karena di zaman ini, zaman yang sudah edan ini sudah semakin jahat. Banyak anak yang bisa bunuh orang tua, banyak anak yang menjadi pemberontak, bahkan bisa mencelakakan orang lain. Ya, saya percaya setiap pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, baik secara jasmani maupun rohani, Tuhan tahu semuanya itu. Oleh karena itu kita perlu mengandalkan lebih lagi kepada Tuhan. Kita harus banyak membagikan waktu kita untuk lebih lagi berdoa kepada Tuhan. Jangan terlalu banyak memakai waktu kita hanya untuk di layar smartphone. Karena layar smartphone itu hanya cuma menghabiskan waktu kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Dia punya janji-janji yang luar biasa untuk kita jalani kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Dan Tuhan juga memiliki berkat-berkat yang luar biasa yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Hanya komitmen kita sekarang ini, yaitu kita semuanya harus belajar untuk mematikan keinginan daging, dan kita terus menghidupi keinginan roh, supaya roh di dalam diri kita
bisa terus membangkitkan semangat kita. Supaya kita lebih lagi mengiring Tuhan Yesus, supaya kita lebih lagi mencintai Tuhan Yesus. Saya yakin anak-anak Youth GBI Hope Ciledug ini akan terus menyelami kasih Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan kalian akan terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, baik di dalam keluarga kalian maupun dalam sekolah kalian, ataupun yang sudah bekerja di dalam dunia pekerjaan yang kalian geluti sekarang ini. Tuhan akan terus mencurahkan berkatnya dengan luar biasa kalau kita menyingkirkan jauh-jauh keinginan daging itu. Sekali lagi saya berharap supaya hidup dalam ketaatan kepada tuntunan Roh Kudus benar-benar semakin terjadi dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan ini boleh terus menguatkan kita, memberikan kita pemahaman lebih lagi, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh kenikmatan dunia ini. Kita akan terus semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan terus dipenuhi oleh hikmat marifat daripada Tuhan, supaya kita memiliki kehidupan yang tertuju pada Tuhan Yesus Kristus saja. Kita tidak lagi menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi kita memiliki kehidupan yang terus lurus dan terarah kepada Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang mana Engkau terus membimbing dan memimpin kehidupan kami semuanya, anak-anak Youth GBI Hope Ciledug. Hamba terus berdoa, biarlah benih firman-Mu ini boleh terus tertanam dalam hati dan pikiran kami selalu ya Tuhan. Dan biarlah kami terus menumbuhkan benih firman-Mu itu, sehingga benih firman-Mu itu semakin bertumbuh, memiliki akar yang kuat, dan terus menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain di sekeliling kami. Hamba terus berdoa biar anak-anak Youth GBI Hope Ciledug ini akan menjadi warrior-warriornya Tuhan yang berapi-api untuk menyenangkan hati-Mu dan untuk menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling di mana anak-anak Youth ini tinggal ataupun bersekolah ataupun bekerja. Hamba sudah berhenti berbicara, namun biarlah firman-Mu boleh terus mengingatkan kami supaya kami memiliki kehidupan yang terus tertuju padamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, penyertaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dan pimpinan oleh Roh Kudus, menyertai kita semuanya, mulai dari sekarang ini, seterusnya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom Warrior, Apa kabarnya nih? pasti dahsyat luar biasa kan? Amin. Puji Tuhan. Vin, Hai. kita di sini mau ngapain sih? Kita di sini pengen kasih pengumuman nih Lan. Oh, pengumuman apa tuh? Pengumuman buat Youth nih 1 minggu ke depan. Oh. Emang apa aja sih Vin? Yang pertama nih, kita akan ada sharing time. Sharing time. Iya. Sharing time-nya itu antara di hangout atau enggak di meet atau enggak di mana ya kira-kira? Zoom. Atau enggak di Discord. Kayaknya di Discord sih lebih oke sih kayaknya Lan. Tapi ya kalian pantengin aja terus grup WhatsApp kita. Terus bagi yang belum masuk grup WhatsApp, jadi buat teman-teman nih yang belum masuk ke grup WhatsApp gimana dong? Oh gampang banget, kalian langsung aja DM ke Instagramnya kita, yaitu wog.hope. Oh ya teman-teman, by the way, Instagram kita baru karena yang sebelumnya keblokir. Nanti langsung follow aja ya. Ada apa lagi nih Vin? Nah, selanjutnya itu ibadah raya online. Nah, ibadah raya online-nya itu ada di YouTube Jam berapa tuh? jam 5 sore.
hari Minggu ya? Hari Minggu betul banget. Nih, ada di sini nih YouTube channelnya nih. Kasih unjuk di dalam. Nah, di sini juga. Nah, teman-teman, walaupun pemerintah nih udah bilang new normal ya, tapi kita tetap aja nih ibadah ya di rumah aja. Nah iya, ibadah di rumah ya. Vin, apalagi nih Vin? Masa gitu doang? Apa ya? Oh iya, seperti yang teman-teman tahu, kita sebelumnya ada ya Warna. Lu tau Warna? nggak? Warna. Oh yang kemarin itu ya di YouTube ya? Iya, Warrior Peduli Corona. Nah, buat teman-teman yang punya ide buat kita bikin konten gini nih, boleh aja kasih tahu langsung ke IG kita atau enggak komentar. Siap. Gitu ya. Nah, tapi kontennya ini harus memberkati ya teman-teman pastinya. Oke teman-teman, sekian aja pengumuman dan ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di sharing time Minggu depan. Warrior of God. Oh, God bless you.